Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1,85%, dengan total market cap di 2,15 triliun US dollars, Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,2%, dan volume juga meningkat sebesar 15,6%. Untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, ternyata gagal daily close di atas dari 60.809. Nah, penyebabnya apa? Kemungkinan ini sih ya, kemungkinan hasil dari kemarin. Initial jobless claim dia netral ya, karena sesuai dengan prediksi atau sesuai dengan apa ya disebutnya ya, forecast lah ya. Nah, tetapi kalau kita mau ngomong dua yang lainnya hijau, ya, tetapi ini malah membuat indeks dolar cenderung meningkat dan BTC turun. Ya, jadi kita bisa di sini indeks dolar meningkat dan BTC turun. Nah, apakah ini mulai kembali ke korelasi normalnya? Ya, karena kalau kita lihat di sini, kalau ini hijau artinya membuat indeks dolar menguat. Nah, indeks dolar menguat kalau normalnya, ya normalnya akan membuat Bitcoin melemah. Nah, tetapi dalam beberapa bulan terakhir cenderung berantakan karena itu ya, karena US makin mendekati resesi. Tapi apakah ini menunjukkan bahwa mulai balik lagi normal? We'll see lah. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan lagi karena kemarin masih ada beberapa yang mix. Nah, kalau dia udah konsisten sesuai dengan normalnya, ya mungkin kita sudah bisa nanti ketok palu lah. Ya, ketok palu udah mulai balik normal lagi. Tapi for now datanya masih mixed ya. Nah, mungkin kalau secara TA yang unik adalah kemarin ya, kita di CWT sesi 1,5 ya, karena kita paginya on chain dulu. Kita bahas bahwa 60.800 menjadi support ya, mulai menjadi support. Ternyata jebol dan sekarang uniknya mulai menjadi resisten. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah dia akan retest ke MA20 atau jangan-jangan ini hanya ambil nafas sedikit dan lanjut lagi ke atas. Tetapi kalau mau diomong, resisten yang berhasil menjadi resisten dalam 3 hari berturut-turut adalah MA50 ya, di retest 1, 2, 3 dan 3-tiganya untungnya dia masih nahan begitu ya. Dan di waktu bersama juga kalau to be fair ada juga BSB ya, karena BSB juga ada di daerah situ sekitarnya 61 ribuan lah begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke economic calendar ya. Hari ini akan keluar lumayan data penting. Ada 3 atau 2 ya, coba kita cek. Ada 2 ternyata ya. Akan ada the Fed Chair Powell, dia akan ada speech ya. Jadi ini penting dan bentuknya bukan kita nunggu data dia keluar seperti apa angkanya, tapi enggak, kita nunggu speechnya. Nah, speechnya nanti kita harus bahas besok sih jadinya ya. Kita akan lihat apakah dia akan hawkish atau dovish. Dan selanjutnya juga akan ada new home sales. Itu semua keluar jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 malam atau US market open, nah ya harus hati-hati, boleh pertimbangkan tutup posisi duluan apabila belum kena target TP begitu ya. Next kita geser ke news. Untuk news ini gue akan membahas mengenai ini Ethereum ETF-nya dari BlackRock ya, menjadi the first Ethereum ETF yang mengcross 1 miliar USD in net flow begitu. Nah, ini mungkin kalau gue sih ingin lebih mengingatkan lagi aja begitu bahwa duit uang-uang institusi gitu ya, the smart money itu actually still buying begitu. Tetapi jangan sampai kekecoh dengan angkanya. Wah, 1 miliar, wah mereka pasti all in. Enggak, mereka enggak all in. Ya mereka ini seperti DCA aja gitu. Ya, jadi intinya apa? Market sekarang sedang tidak pastinya itu lebih karena ke macroeconomics, di mana US ya politiknya juga sekarang ya lagi lumayan berantakan ya, karena sudah dekat ke pemilu dan ya sebelum pemilu pun politik US dulu lumayan berantakan. Kapan terakhir kali US itu punya presiden yang ya kayak Joe Biden gitu? Lu bisa cari sendiri deh apa yang salah dengan Joe Biden ya. Lu bisa lihat dia itu kayak udah bukan politiknya sih. Politiknya mah ya gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Orang Demokrat akan cenderung lebih sosialis dan seterusnya. Nah, tetapi yang parah itu adalah si Biden itu kayak udah pikun begitu. Lu lihat dia suka bingung kayak dia di mana, jatuh mulu gitu ya. Kayak udah nggak fit jadi presiden. Ya itulah ya. Nah, tetapi apa intinya di masa-masa yang tidak pasti seperti itu pun inflow masih terjadi.
Begitu berarti institutional money itu masih terus melakukan DCA begitu. Nah pertanyaannya lu ikutan DCA nggak? Gitu kalau lu nggak ikutan DCA ya nanti jangan bilang hoki yang udah kita akumulasi kayak di 2022 nih. Gua ingat banget ya di 2022 tuh ya orang-orang bisa ngomongin, "Hah, beli BTC. BTC bukannya scam ya? Oh, BTC tuh Ponzi loh, hati-hati loh, Bro. Oh, jangan kripto. Lihat lagi jelek itu masa dibeli." Nah, nanti orang yang sama waktu di sini, "Bro, kripto yang bagus apa ya, Bro?" Jadi jangan sampai mau kemakan dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman lu ya, mungkin ortu lu ya. Yang penting gini, yang penting lu pelajari dengan benar ya. Dan ya kalau lu yakin ya silakan akumulasi gitu. Kalau gua pribadi yakin begitu karena fundamentalsnya dari Bitcoin masih still stands begitu. Nah, kecuali kalau fundamentals dari BTC berubah gitu ya, misalkan wah koinnya berubah jadi 30 juta gitu ya, atau misalkan dia ada ada double spend atau apa gitu ya terjadi di Bitcoin. Nah itu mungkin ada perubahan ya, kita harus adjust lagi. Tapi selama fundamentalnya tidak ada perubahan, menurut gua Bitcoin is a good long term play begitu ya. Nah, tinggal jangan panikan aja gitu kalau ngelihat wah news Bitcoin begini, Bitcoin begitu. Ini bahkan ada satu website yang dia tuh mentrace berapa kali BTC dibilang mati. Itu udah ratusan kali setahu gua ya. Ya, tapi lihat setiap kali dibilang mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Jadi ini kayak zombie ya Bitcoinnya, dibilang mati bangkit lagi, dibilang mati bangkit lagi gitu ya. Next kita geser ke ini news ya, news di mana CZ ini sudah keluar dari penjara ya, tetapi masih belum benar-benar full release ya. Full release-nya itu di September. Waduh, pas banget lagi ya di September. Rencananya The Fed akan cut rates di sana ya. Ini gue sedikit bahas karena banyak orang yang bilang gini, nih buran akan akan mulai saat CZ keluar. Ya, kalau menurut gue sih jangan pakai begitu-begitulah ya. CZ keluar nggak ada data yang menunjukkan dia bakal ngepam atau ngedam. Jadi jangan apalagi masukin duit buat gitu ya. Wah lihat nih CZ mau keluar nih ya. Ayo kita ngelong atau ayo kita nge-short. Jangan udah ya. Tunggu setupnya. Ada setup yang bagus ya buka. Kalau nggak ada setup jangan berjudi lah di market begitu ya. Karena seperti yang gue bilang ya. Cryptocurrency market itu netral. Lu mau judiin bisa. Lu mau jadiin tempat investasi bisa. Begitu. Nah, jadi tergantung di lu. Kuncinya itu di kita sebagai penggunanya. Kayak pisau deh ya. Pisau itu bisa dipakai untuk motong buah, motong sayur, motong daging gitu ya. Sangat bermanfaat. Tapi di waktu bersamaan kalau lu pakai buat tusuk orang, orang juga mati. Begitu. Jadi semua itu tergantung penggunanya ya. Next kita geser ke ini ya. Udah economic calendar udah gue ingetin ya hari ini. Kita coba lihat dulu besok. Besok itu Sabtu nggak ada apa-apa dari US ya. Jadi ya minggu ini bisa dibilang tinggal hari-hari ini aja ya. Hari ini ada, ya, tapi langsung keluar bosnya sih. Bosnya langsung si Jerome Powell. Tinggal kita lihat apakah akan terjadi volatility atau tidak. Yang pasti gue ingatkan sekali lagi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam segini, dekat-dekat ke market US Open, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Apalagi buat yang konservatif ya, buat yang agresif ya monggo silahkan do your thing ya. Do your thing tapi pastikan jangan sampai hancur juga sih di market ya. Oke, next kita akan lihat dulu indeks dolar kan tadi kita udah bahas ya, dia mulai ada bounce nih, mulai ada bounce karena beberapa data bagus dari US. Nah, ini tinggal kita lihat lagi aja apakah korelasinya udah kembali ke normal lagi atau belum. Next untuk Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance itu posisinya dia kemarin tiba-tiba dump ya dan daily close di bawah dari 56,92. Nah, tinggal kita lihat apakah ini adalah masa-masa konsolidasi untuk dia koreksi atau jangan-jangan ini hanya fake out lagi dan lanjut lagi ke atas. Tapi yang pasti satu ya. Untuk Bitcoin dominance itu sekarang lu bisa lihat sendiri ya secara struktur secara apa masih cenderung kuat. Begitu. Dan ini adalah efek QT ya. Jadi saat QT ya harapan kita di adjust aja begitu. Jangan berharap kayak di 2021 di mana altcoins ini kita kasarnya ya lu pakai dart nih ya. Lu lempar altcoins apapun lu beli kayak profit gitu. Ya memang itu masa-masanya karena liquidity-nya berlimpah. Tapi kalau liquidity-nya sedang tidak berlimpah ya nggak akan jauh-jauh dari gini deh. Ya nggak akan jauh-jauh dari kayak gini ya. Di mana Bitcoin cenderung mendominasi. Oke,
Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, kalau lu buka posisi short di EMA50 dari tanggal 21 Agustus, harusnya udah kena target TP sih ya. Retest 1, retest 2, target TP-nya di 60.800. Ya, kalau di EMA20 ya otomatis masih belum ya. Ya, kalau lu buka di situ profit nggak sampai 1%, tapi ya lumayan lah, ya lumayan. Nah, untuk posisi spotnya, buy limitnya kan ini udah tembus nih, berarti buy limit selanjutnya di EMA20 di 58,9, lalu di 56,6 dan di 52,2 ya. Jadi itu overall untuk posisi spotnya. Untuk posisi selanjutnya adalah di Ethereum. Di Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk posisi long kan udah kemarin di sini. Ini retest 1 sudah terjadi kemarin. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya beberapa nih. Kalau lo mau konservatif banget di harga running sekarang basically ya, di tempat ya sekarang BTC lagi ketahan juga, itu di angka 2638. Kalau lo mau lebih agresif, boleh pertimbangkan di sini. Di struktur selanjutnya di 2723 ya. Nah, untuk posisi spotnya di 2617 yang ya cukup dekat dengan EMA20, jadi gua bikin confluence saja. Lalu di 2552 dan di 2464. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup, gua mungkin akan kasih sedikit wejangan untuk para newbies ya. Mungkin ini bukan cuma buat para newbies ya, lebih ke buat semua lah, karena lebih ke mindset in general yang bisa dipakai bukan cuma untuk trading aja tapi untuk hidup. Karena gue pribadi tipe orang yang percaya bahwa kalau hidup lu berantakan gitu ya, wah serampangan, porto lu nggak akan jauh dari situ. Porto lu akan serampangan juga, dan ya tau lah ya, bentuknya biasanya berantakan dan cenderung merah begitu. Nah, jadi kalau gue pribadi mengingatkan lagi ya, untuk kita itu hidup jangan kebanyakan gaya ya. Gue udah pernah bahas di video jangan gue ya, bahkan ada rumus fisikanya ya. Kalau kita kebanyakan tekanan, yaitu kemungkinan besar itu rasio antara penghasilan kita sama gaya kita berlebihan. Ya, kita kebanyakan gaya, penghasilan kecil. Nah, jangan sampai kayak begitu ya. Kalau gue pribadi ya, menyarankan untuk lo punya aturan 50, 30, 20 gitu. Nah, 50% apa? 50% itu untuk necessities yang lu perlu. Kalau lu nggak bayar itu, lu bisa ditendang ya. Lu nggak bisa tinggal di rumah, listrik mati dan seterusnya. Pokoknya yang benar-benar kebutuhan. Dan lu nggak boleh di ini ya, jangan sampai, oh bang, baju kebutuhan. Iya, bajunya beli apa gitu, beli Gucci, itu bangke namanya ya, itu bukan kebutuhan. Tapi ya lo harus tahu sendiri yang benar-benar kebutuhan. Itu 50% ya.
30% apa? 30% itu untuk ya lu have fun lah. Nggak apa-apa ya. Nggak harus langsung tiba-tiba, wah semuanya kita buat invest. Nggak harus kayak gitu. Boleh juga seneng-seneng ya. Bahkan kalau untuk awam yang masih baru, nggak apa-apa. Gedean seneng-seneng dibandingin invest. Ya, jadi 30% ini untuk ya lu nongkrong-nongkrong lah, beli sepatu, beli apalah yang lebih keinginan, bukan kebutuhan ya. Nah, 20%-nya itu langsung lu sisihkan untuk investasi. Investasinya nggak harus mau di kripto. Lu bisa misalkan bagi ya, gue pengen dari 20% itu anggap lu 10 juta ya. Udah 2 juta ini gue akan bagi sejuta untuk kripto, sejuta untuk misalkan yang aman nih. Karena gue tahu buat nyimbangin. Nah, gue beli SBN lah, karena SBN kan lagi tinggi nih sekarang ya. Atau gue beli reksadana pasar uang lah, pendapatan tetap, dan seterusnya. Tapi ya dari awal langsung udah dipisahin. Jadi jangan sampai gini, banyak orang yang, oh gua gini biasanya bang, udah nih pakai nih duit semua, ada sisa invest. Enggak, salah itu. Kalau kayak gitu caranya nggak akan konsisten. Dan mungkin itu penyebab ya kenapa banyak yang bilang, bang, aduh bang, peluru habis bang. Ya karena itu duit sisa. Kalau duit sisa gampang habis. Bener, gue setuju banget, gampang habis ya. Nah, jadi dari awal harus langsung dipisah. Biar gampang nih, anggap misalkan penghasilan lu 10 juta sebulan. Nah, berarti 50%-nya atau 5 juta untuk keperluan lo gitu, untuk bayar listrik, bayar sewa rumah atau bayar cicilan dan seterusnya. Walaupun 10 juta cicilan rumah ya masih bisa sih 10 juta sih ya. Lalu udah gitu 30% apa? 30% itu untuk senang-senang lah ya, lu mau ketemu temen lah, apa keluarga lah. Dan kalau gue pribadi masukin buat kayak ngebantu ortu, ngebantu apalah dedek lu atau apapun itu di 30%. Jangan di kebutuhan, itu beda. Itu kebutuhan tuh buat lu sendiri ya. Nah jadi kalau mau misalkan lu ada tanggungan ortu, tanggungan temen atau ya teman sih harusnya jangan ya. Janganlah teman mah itu urus sendiri lah. Keluarga gitu ya. Nah itu ngambil dari yang 30%. Jadi jatah senang-senang lo berkurang begitu. Ya harus begitu dong. Jangan makan yang buat kebutuhan, makan yang buat senang-senang. Nah, sisanya 20%-nya itu untuk investasi. Jadi 5 juta, 3 juta, 2 juta begitu. Jadi lu akan selalu ada peluru. Begitu. Jangan dihabisin, jangan udahlah ntar aja pakai dulu, nanti kalau ada sisa baru gua invest. Nah, kalau kayak gitu ujung-ujungnya malah lebih parahnya kadang-kadang malah nggak invest sama sekali karena nggak ada sisa gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi 1 ini. Selanjutnya gue akan ke 3 golden rule seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan off leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, tapi sok silakan lakuin ya. Itu nggak segampang yang diucapkan begitu, karena itu butuh disiplin begitu. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.